Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maut yang dibicarakan di sini adalah kematian kedua. Jadi bukan maut yang dialami oleh manusia, mati secara jasmani. Tapi ada kematian lain yang menunggu manusia, karena dikatakan oleh Alkitab, upah dosa ialah maut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 skenario yang bisa terjadi di dalam konteks ini. Yang pertama, Allah bisa saja membiarkan orang berdosa mati di dalam dosanya. Dan bila orang berdosa mati di dalam dosanya, maka selama-lamanya orang berdosa akan terpisah dengan Allah. Jadi ini penyelesaian pertama dari upah dosa ialah maut. Lalu skenario yang kedua adalah sebagai Bapa, Allah bisa menghapus semua dosa manusia dengan caranya sehingga manusia bisa diterima oleh Allah. Cara ini disebut dengan grasi. Jadi otoritas mengampuni adalah dari Allah sendiri. Cuman cara yang kedua ini mengalami persoalan. Bila Allah memberikan grasi kepada manusia, sehingga semua manusia yang berdosa, dosanya diampuni, maka itu akan melawan keadilan Allah sendiri. Kenapa? Karena keadilan Allah berkata bahwa dosa harus dihukum oleh Allah. Maka terjadilah skenario yang ketiga, bahwa manusia harus mati terhadap dosanya, tetapi harus ada seseorang yang mati menggantikan dosa manusia tersebut untuk memuaskan murka Allah, untuk memuaskan amarah Allah, untuk memuaskan keadilan Allah, untuk memuaskan kebenaran Allah. Nah, cara yang ketiga inilah yang dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan dosa dalam hidup manusia. Harus ada korban pengganti. Manusia yang berdosa tidak bisa mati atas dirinya sendiri. Mengapa, saudara? Kalau manusia berdosa atas dirinya dan dia mati atas dirinya, maka dia hanya bisa mati atas dirinya sendiri. Orang yang bersalah, dia menebus kesalahannya dengan mengalami penghukuman, maka itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Sementara banyak atau semua manusia di muka bumi ini telah berdosa. Jadi Allah memakai korban pengganti untuk memuaskan murka Allah, untuk memenuhi amarah Allah itu sendiri, untuk memenuhi keadilan Allah, untuk memenuhi kebenaran Allah. Saudara, saya mau katakan hal ini. Ini penting. Allah tidak bisa mati untuk manusia. Karena Allah itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Tidak mungkin Allah bisa mati. Nah, makanya harus manusia sendiri mati untuk dosa manusia. Dalam kaitan inilah kita melihat apa yang disebut dengan prinsip inkarnasi. Inkarnasi adalah Allah yang kudus
mengambil rupa manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menanggung dosa manusia. Dan kualifikasi ini ada di dalam pribadi yang disebut dengan Yesus Kristus. Karena itu Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang propitiation. Propitiation itu adalah sebuah cara untuk memuaskan keadilan Allah. Sebuah cara untuk memuaskan kebenaran Allah. Sebuah cara untuk memuaskan keadilan Allah. Sebuah cara untuk memuaskan kekudusan Allah. Tidak ada cara lain selain manusia harus datang melalui Yesus, karena Yesus adalah korban pengganti yang ditentukan untuk menebus dosa manusia. Jadi Anda bisa memilih dalam hidup ini. Memilih mati di dalam dosa untuk menyelesaikan persoalanmu, yaitu terserah. Anda bisa mati di dalam dosa, terpisah selama-lamanya dari Allah. Atau jalan yang kedua, Anda bisa menyelesaikan persoalan ini melalui korban pengganti, yaitu melalui Yesus Kristus. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Alkitab katakan Yesus Kristus inilah satu-satunya atonement, satu-satunya sacrifice yang bisa memuaskan murka Allah, memuaskan keadilan Allah, memuaskan kekudusan Allah, dan memuaskan kebenaran Allah. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib dan kita menerima apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, maka semua benefit yang terjadi melalui kematian Yesus bisa diterima oleh manusia. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengalami kebenaran di dalam Yesus. Dia mengalami kekudusan di dalam Yesus. Dia mengalami dosanya diampuni oleh Yesus. Nah, saudara, Yesus mengambil semua penghukuman manusia secara penuh yang harus kita alami karena dosa kita untuk menggantikan tempat kita. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, maka Allah melihat bahwa di sana juga mati seorang yang bernama Wanda Dumais. Karena saya menerima kasih karunia Allah, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka yang dilihat oleh Allah di kayu salib itu adalah saya yang berdosa di dalam tubuh Kristus. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus tidak menjadi orang berdosa, tetapi semua dosa kita ditimpahkan di dalam Dia. Dan saat itulah Allah, dikatakan oleh Alkitab, memalingkan mukanya dari Yesus karena Dia tidak bisa memandang dosa. Tetapi sejak peristiwa itu, siapapun kita yang datang kepada Yesus, kita mengalami semua benefit, semua result sebagai pekerjaan pendamaian di dalam diri kita. Jadi di kayu salib itu terjadi pertukaran sebenarnya. Pertukarannya apa?
bahwa Yesus mati bagi dosa kita dan kita menerima hidup yang dimiliki oleh Yesus. Amin, saudara. Berbahagialah orang yang ada di dalam Yesus. Mengapa? Karena kematian Yesus membawa pertukaran yang mendatangkan benefit di dalam kehidupan kita. Saya tunjukkan hal ini, saudara. Di dalam Ibrani 9 ayat 22. Bagian B dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi untuk menyelesaikan dosa kita memang harus ada penumpahan darah di sana. Kita tidak bisa mati atas dosa kita sendiri. Allah menyediakan jalan bagi kita melalui tubuh Kristus. Saya sudah katakan tadi, Allah tidak bisa mati sebagai Allah untuk menebus dosa manusia. Allah mati melalui manusia. Allah datang dalam rupa manusia, mengambil tubuh manusia, itulah inkarnasi. Jadi inkarnasi itu merupakan puncak dari seluruh rencana Allah untuk membawa manusia bisa diterima kepada Allah. Bisa diterima di hadapan Allah. Betapa luar biasanya Allah ini. Allah yang mengerjakan semua pekerjaan penebusan. Sekali lagi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, di Israel, mereka merayakan hari yang disebut dengan Yom Kippur. Anda bisa baca di dalam Ulangan, pasal yang ke-16. Setiap kali mereka merayakan Yom Kippur pada tanggal 10 Tisri dalam kalender Israel, maka mereka harus membunuh binatang. Jadi tangan imam itu ditaruhkan kepada binatang. Ada 2 binatang yang diambil. 1 binatang dibunuh, 1 binatang dilepaskan. Maka darah yang dicurahkan oleh binatang itu adalah lambang penebusan dosa. Dan setiap tahun mereka harus melakukan itu, hari pendamaian. Tetapi saudara, korban yang sesungguhnya itu sudah datang. Korban itu adalah anak domba Allah sendiri. Ketika Yesus datang, Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi korban Yesus menyelesaikan semua korban yang pernah dilakukan oleh manusia. Sehingga hanya di dalam Yesus kita bisa diampuni dan menerima kasih karunia Allah. Ayatnya tadi saya ulangi, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada cara lain, saudara, untuk engkau diterima di hadapan Allah. Engkau tidak bisa membawa korban binatang lagi kepada Allah untuk menyelesaikan dosamu atau untuk beribadah kepada Allah. Karena sejak Yesus mati di kayu salib, kematian Yesus hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Jadi Allah sudah menginvestasikan banyak hal untuk hidup manusia. Begitu. Allah menyediakan jalan bagi manusia. Allah menyediakan sarana bagi manusia. Allah memberikan iman kepada manusia, yaitu iman untuk bertobat. Begitu. Kalau engkau sudah datang kepada Yesus, engkau harus mengerti bahwa hidupmu yang sekarang adalah hidup yang bukan dirimu sendiri, tetapi Yesus yang hidup di dalammu. Karena Allah melihat di kayu salib, dia melihat Yesus yang ditimpakan segala dosa, sehingga di dalam diri kita diimputasikan kebenaran dari Yesus. Maka tadi saya bilang, propitiation itu artinya kematian Yesus memuaskan atau sudah melegalkan segala pendamaian yang terjadi antara Allah dan manusia. Yesus sudah membuka jalan bagi kita.
Jadi di dalam Yesus kita menerima kebenaran. Satu, kita menerima kekudusan. Yang kedua, kita menerima pengampunan. Kita menerima segala kasih karunia Allah, benefit yang Allah sediakan bagi kita. Betapa berbahagianya orang yang telah hidup di dalam Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saya ingin saudara ingat baik-baik, saudara, di salib Yesus itu, ketika Yesus mati di kayu salib, sebenarnya engkau ada di sana. Ada Wanda Dumais di sana. Yesus mati bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Menukar dosa kita dengan kebenarannya. Sehingga saat Yesus mati, Allah melihat kebenaran di dalam diri kita. Jadi yang Allah lihat itu bukan diri kita, kebenaran Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita menjadi orang benar, kita dijadikan benar. Petrus katakan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ingat saudara, kalau engkau terima Yesus, engkau mati terhadap dosa. Katakan, saya sudah mati terhadap dosa. 1, 2, 3. Saya sudah mati terhadap dosa. Konsekuensinya adalah apa? Saya hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya ulangi, Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Selanjutnya bagian penting ini berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi oleh luka-luka Yesus, penyakit dosa yang mengikat kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya menjadi orang bebas, saya menjadi orang benar, saya menjadi orang yang tidak tertekan lagi. Saya hanya tunduk kepada satu master. Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Saya mati terhadap dosa, saya hidup untuk kebenaran. Artinya apa? Ketika Yesus mati bagi saya harus hidup bagi Yesus. Saya harus hidup bagi sound doktrin. Katakan saudara, mati bagi dosa, hidup untuk sound doktrin. Jadi hidup yang kita jalani di dalam Yesus itu adalah hidup untuk menghidupi kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Berani berkata tidak kepada semua hal yang menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini tidak bicara tentang penyakit jasmani. Banyak orang-orang karismatik gunakan ini untuk penyembuhan-penyembuhan ilahi. Itu salah dan sesat. Bukan bilur-bilur menyembuhkan penyakit jasmani. Tuhan tidak mati bagi kita hanya untuk menyembuhkan kita. Tuhan mati bagi kita menyembuhkan penyakit rohani kita. Engkau biar sembuh tapi penyakit rohanimu masih ada, tidak ada gunanya. Engkau bisa punya karir yang bagus, kalau engkau masih punya penyakit rohani, tidak ada gunanya karena kematian yang kedua menanti engkau. Engkau biar memiliki segala yang indah di bumi ini, segala sesuatu di bumi ini, tapi kalau engkau masih memiliki penyakit rohani, maka engkau akan mengalami kematian yang kedua. Alkitab katakan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Hanya di dalam salib, kita mengalami kesembuhan oleh dosa. Atau di dalam kematian Yesus kita mengalami kesembuhan karena dosa kita. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.